lahirnya tim khusus untuk melawan Dajjal, memberikan pencerahan, penjelasan kepada umat yang sekarang ini salah dipahami karena begitu keliru. Para ustaz-ustaz akhir zaman menggambarkan Dajjal hanya textbook saja. Padahal hadis itu ada juga isyarat, ada simbol. Ya, tidak semuanya bisa diterjemahkan letterlek begitu. Contohlah, Dajjal membawa air padahal api. Bukan air di gelas, digini-gini, bukan. Ya. Membawa api, bukan apinya yang dibawa tangan-tangan. Nah, itu semacam itu. Tapi ustaz-ustaz akhir zaman itu hanya letterlek begitu saja. Jadi sehingga tergambarlah Dajjal itu bermata satu gambarannya. Kemudian seperti tokoh-tokoh antagonis di dalam film, tokoh-tokoh jahat. Berarti Dajjal itu kalau membawa air, petugas PDAM ya? PDAM itu namanya ya, kalau membawa air. Membawa api apa itu? Kalau mau api berarti ini apa, pemadam kebakaran. Mana-mana. Ya, jadi itulah kalau ustadz-ustadz akhir zaman menggambarkan Dajjal hanya textbook. Tergambarlah salah jadinya. Ya, padahal kita sudah kaji mengapa kok banyak umat Islam murtad. Mayoritas umat Islam murtad. Ya, isyarat hadisnya kan begitu. Berarti kan jelas Dajjal itu bukan seorang yang bisa ditebak mudah. Wah, kalau Dajjal seperti dalam film-film yang mengerikan, gede besar, kemudian jalan di tengah-tengah kota, seperti film raksasa, ya. Itu mana ada yang mau ikut Dajjal? Ya, inilah. Oke, jadi perlu ada sebuah kelompok kecil yang menyuarakan dan didengar, dan dia akan nyurati juga seperti gajah ke banyak tokoh Islam, menjelaskan tentang Dajjal sesungguhnya siapa. Gabungan antara hadis dan mubasyirat. Baik, itu yang akan kita lakukan. Dan alhamdulillah, dua-duanya sedang digodok untuk lahir. Tim khusus untuk melawan Dajjal juga sudah terbentuk. Ya, sedang disiapkan. Yang berikutnya, program kerjanya adalah, nah ini dia. Kita akan membuat surat yang kedua bagi Kedutaan Besar Islam untuk kita minta audiens. Kalau kemarin hanya warning, tinggal yang cukup tebal. Jadi surat kedua ini kita akan kirim melalui email dan surat aslinya, melalui pos. Ini pun juga biayanya tidak sedikit, ya. Karena banyak. Ada mungkin mendekati 100 lebih barangkali ya, negara-negara Muslim. Baik di Afrika maupun dimanapun. Tidak ada satupun negara Muslim yang kita tidak surati. Ya. Dan mungkin kita mempertimbangkan beberapa negara yang mayoritas non-Muslim. Kita pertimbangkan juga. Baik, jadi surat kedua bagi kedutaan ini punya nilai strategi. Dan Majelis Gajah harus sudah siap untuk datang ketika dipanggil. Dan tentu sekali lagi ini juga perlu biaya, ya. Maka berikutnya, insya Allah, Majelis Gajah bulan depan akan mulai kontrak kos atau rumah atau tempat kos lah di Jakarta. Karena kalau kita dari sini sulit pulang pergi ya, karena bisa jadi baru sore banget pulang dan sampai sini larut malam. Membuat capek juga, sehingga bulan depan insya Allah kita akan kontrak rumah kecil atau tempat kos-kosan lah, minimal 2 kamar. Jadi rencana seperti itu untuk menyambut undang-undangan. Yang berikutnya, urutannya ke-7, program kerja kita akan menyurati kampus. Yang pertama nih. Karena yang pertama ya, dulu pernah pemberitahuan tapi kepada kampus tertentu saja. Sekarang ini, insya Allah kita utamakan kampus di Jakarta, Bandung, dan di Pulau Jawa. Ke rektornya, apa? Minta audiens. Jadi bukan pemberitahuan loh. Minta bertemu.
untuk menjelaskan sama dengan kekedutaan tadi. Kita lampirkan tulisan ilmiah untuk kita semua umat, khususnya di Indonesia, siap di dalam menyambut fase berat ke depan. Baik fase huru-hara, lalu fase kebangkitan. Kenapa kampus sasarannya? Karena inilah tempatnya kajian-kajian ilmiah. Tempatnya orang-orang berpikir, tempatnya orang-orang yang memang kita minta menjadi katalisator bagi mahasiswa, bagi generasi muda, untuk siap-siap menyambut fase berat huru-hara ke depan, baik tingkat dunia maupun Indonesia, dan juga menyambut kebangkitan umat Islam. Ya. Yang berikutnya, baru kemudian kita akan menyurati pemerintah. Ini berarti yang ketiga nih, kalau surat pemerintah. Yang pertama kita dulu mengingatkan bahwa malhamah kubur tidak lama lagi terjadi. Surat kedua, supaya meninggalkan berbagai bentuk syirik kalau kita ingin ditolong oleh Allah. Dan terbatas, kementeriannya terbatas. Ya. Dan ini surat ketiga akan kita buat sama. Kita mau audiens. Pertama, kita akan audiens kepada para presiden, ya, si presiden dan para menterinya yang nanti terpilih, sudah terpilih. Jadi suratnya nanti kita tunggu bulan Oktober. Kita akan surati. Dan kita akan menyurati mantan-mantan petinggi yang masih punya pengaruh. Misalkan, tetap ke Pak Jokowi kita akan surati, walaupun nanti sudah mantan presiden. Siapa tahu beliau tidak terlalu sibuk, sehingga mau menerima ini. Dan menyampaikan bisikan kepada presiden yang terpilih dan wakilnya, yang juga putranya saat ini. Jadi kita akan surati juga. Kepada mantan-mantan menteri yang mungkin nanti tidak sibuk, bisa menerima kita. Kita akan sampaikan juga. Ya, jadi jelas kita akan nyurati juga kepada pemerintah terpilih dan mantan-mantan pejabatnya yang menurut kita punya pengaruh tetap kepada pemerintah sekarang ini, ya, yang terpilih. Baik, itu yang ke-8 langkah kita. Langkah ke-9. Tadi sudah disampaikan, setelah kita silaturahmi ke Raja-Raja Nusantara, Pulau Sumatera, insya Allah kita rencananya, kalau tadi kan yang poin keberapa ini? Poin poin ketiga ya, itu menceritakan sudah dilaksanakan fase pertama. Nah ini poin ke-9. Kita akan mulai bergerak insya Allah di bulan Oktober, ya. Kemudian yang berikutnya, kita juga akan menyurati tokoh-tokoh tertentu. Apa tujuannya? Audiens dengan memberikan tulisan ilmiah, ya, lampirannya. Jadi tokoh-tokoh yang punya masa tidak membedakan dari manapun, baik tokoh NU, tokoh Muhammadiyah, tokoh siapapun kita akan surati untuk minta audiens juga. Ya. Kemudian yang berikutnya, insya Allah kita mulai akan siap-siap dengan persiapan baik pengamanan kita sendiri, ya, pengamanan terhadap Tanah Ujlah ini. Kita siap dengan pengamanan proteksi terhadap Majelis Gajah. Karena jika manuver-manuver ini dicium dan mulai banyak orang yang percaya, maka ketika pohon semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Ketika seluruh kampus-kampus sudah tahu informasi ini, dan mulai barangkali ada yang yakin, maka pasti fitnah dan intrik-intrik intelijen, khususnya
yang tidak menghendaki kebangkitan Islam dari Nusantara pasti mulai akan mengganggu, ya. Maka dari itulah kita terus akan melakukan langkah-langkah ini semua. Berikutnya, kita akan melakukan 3 langkah khusus yang tidak bisa saya sampaikan ke publik. Dan ini merupakan langkah 3 ini strategis sekali. Dan saya tidak akan menyampaikan ini, ya. Jadi publik tahu sampai itu aja. Yang ketiga ini saya nanti akan menyampaikan kepada orang-orang khusus saja. Tidak semua juga yang di tempat Ujelah. Karena saya khawatir ini di antara teman-teman masih ada yang lemah. Masih ada 1-2 yang mungkin akan dimakan buaya sesuai dengan mubasyirat yang kita terima. Ya, terbukti sangat amat faktanya jelas. Contohlah kasus kemarin yang kita minta pergi dari sini. Betul ya, itu fakta. Bahkan menyerang balik kita. Padahal di sini sudah diperlakukan dengan baik, disuruh pergi pun karena alasan kita sudah sejalan, kita tidak menjelek-jelekannya, bahkan dikasih ongkos pulang pun. Ya, ongkosnya pun juga besar. Saya lebihin 30% dari ongkosnya. Walaupun menurut kabarnya tidak pergi katanya, masih di sini di daerah Jawa Barat. Jadi sudah tidak jujur pun kita maklumi, kita ikhlaskan. Tapi apa yang gerangan terjadi? Berbalikan ya. Oke, itu contoh. Jadi maka saya mohon maaf, saya pun tidak akan teman-teman bicara poin ketiga di 3 poin ini bicara kepada siapa saja juga teman-teman tidak akan tahu. Rekan sekalian, demikian rencana kita ke depan yang akan kita lakukan. Dan ini akan sungguh-sungguh kita perjuangkan dalam rangka menyebut takdir. Maka dari itulah rekan sekalian, tolong bantu kami. Hari ini saya mulai terbuka untuk memanggil teman-teman. Ayo, berjihad dengan harta dan jiwa. Rekan sekalian yang di rumah, yang barangkali memang belum saatnya, belum Allah takdirkan untuk Ujelah dan berjuang secara langsung, bantu kami dengan harta kalian. Ini pertama kali saya bicara di publik. Siapapun yang terpanggil, karena semua langkah kerja tadi, tidak ada satupun langkah yang tidak memerlukan uang. Semuanya memerlukan uang. Satu langkah saja, pasti uang. Maka dari itulah saya memohon rekan sekalian untuk membantu kami ya di dalam perjuangan ini semua. Karena sekali lagi ini memiliki atau akan keluar dana besar yang tidak sedikit ya. Bahkan kita punya rencana akan memanggil wartawan yang kedua sampai ketiga. Rencana begitu ya. Tadi saya lupa. Dikaitkan dengan wartawan itu saya lupa menyampaikan bahwa di dalam fase berat ke depan di dalam rangka menyemangati umat Islam di Indonesia, kaitan tema menjemput takdir kebangkitan, maka kita akan memanggil media yang berbeda dari media yang kemarin untuk menyuarakan tentang kebangkitan Islam di Nusantara. Agar umat Islam di Nusantara termasuk Malaysia mulai menyadari. Dan ini tentu harus dipersiapkan. Demikian saya kira apa yang ingin saya sampaikan, sudah persis jam 7. Kita akan mulai dengan ucapan bismillah. Kita akan melakukan satu langkah-langkah terbuka yang bisa dilihat, diperhatikan oleh masyarakat luas. Karena kita gerakannya bukan gerakan tertutup, kita terbuka dengan masyarakat ya, supaya masyarakat bisa melihat, mengamati, dan memutuskan apa yang Gajah lakukan saat ini. Demikian saya kira, saya minta masukan dari teman-teman ya. Silakan yang memberi masukan
chat di sosial media, tidak perlu mungkin dibahas, tapi nanti kita akan putuskan, kita catat. Saya pertama kali mungkin ingin membahas dulu yang ada di teman-teman ada di sini. Silahkan bila ada yang mau menyampaikan. Nanti kalau ada waktu mungkin kita bahas atas usulan teman-teman yang ada di sosial media. Silakan teman-teman di sini. Ada usulan tidak terhadap kaitan rencana kerja? Atau ada tambahan? Atau ada koreksian dari apa yang kita sampaikan tadi? Ya, silakan. Kalau kaitannya dengan Muhammad Qasim itu sendiri, apakah kan Muhammad Qasim lagi ada di Indonesia nih. Nah, apakah dalam 1 tahun ke depan kita istilahnya tidak ada pendekatan langsung dengan beliau seperti itu? Oke. Itu sudah banyak yang bertanya kepada saya dan saya jawab. Kurang apalagi pendekatan kita kepada Muhammad Qasim. Bayangkan, kita dapat mubasyirat jauh sebelumnya. Muhammad Qasim dalam bahaya, perlu pertolongan Kang Diki. Segera berangkat. Begitulah kira-kira. Saya berangkat kan, dengan uang yang tidak sedikit. Saya jujur saja terbuka habis 30 jutaan lah. Berangkat pulang pergi. Karena di sana saya harus kontrak rumah. Ya. Kemudian harus dekat rumah Muhammad Qasim juga. Di sana itu kontrak walaupun hanya 1 pavilion karena di rumah mewah cukup mahal. Yang berikutnya harus membiayai teman-teman yang di Pakistan juga. Saya kan didampingi terus. Minimal 2 orang teman Pakistan. Itu pun biaya. Memberangkatkannya ke Lahore, lalu nanti memulangkannya lagi karena beda-beda tempat. Lalu untuk operasional di sana dan sebagainya, ya. Maka telat karena memang mubasyiratnya harus segera dan bahkan yang menakwilkan itu 2 orang, Kang ini harus segera kayaknya. Ini ada satu masalah. Terbukti benar kan mubasyirat itu. Akhirnya Muhammad Qasim ternyata mau dibunuh, ya. Saya dengar oleh orang Syiah. Nah, jadi mubasyirat itu benar dan saya ikhlas atas petunjuk mubasyirat. Saya sebetulnya malas karena saya tahu Muhammad Qasim belum berubah. Tapi karena mubasyirat itulah saya berangkat. Walaupun telat. Teman-teman mau tahu nggak telat? Telat hampir 1 bulan, bayangkan. Karena ngumpulin uang. Karena saya juga tidak ingin nol. Maka ketika saya berangkat, minimal saya berpikir untuk berangkat dulu dan untuk bekal di sana. Saya belum punya tiket waktu itu pulang. Ya bismillah dulu lah. Walaupun terkumpul, saya cepat nagih-nagih ke teman-teman, ya, dan sebagainya, akhirnya berangkat. Oke. Yang kedua, saya dapat mubasyirat lagi dari teman Malaysia Helper, Kang. Ini Qasim mau berangkat ke Indonesia. Di dalam mubasyirat itu, Kang Diki coba untuk jemputlah. Ini mubasyirat. Bukan keinginan saya. Saya masih enggan sebetulnya ketemu sama Muhammad Qasim. Karena saya tahu Muhammad Qasim belum berubah. Masih mukanya masih tertutup topeng Dajjal. Saya tahu itu. Insya Allah tahu persis. Ya. Tapi karena mubasyirat, saya nunggu di bandara. Kan kita tidak tahu melalui apa. Tetapi saya dapat informasi hari itu berangkat katanya. Dan ternyata keliru, ya. Bukan ke bandara Cengkareng ternyata. Itu pun sudah saya lakukan, kurang apa lagi, ya. Yang berikutnya, atas pertanyaan tadi, ada banyak pihak, nih saya kasih tahu teman-teman, saya tidak buka ya, hari ini saya buka. Ada teman-teman yang ingin mendamaikan, mumpung di Indonesia. Ada banyak loh. Ada 5 orang. Ya silakan saja. Saya terbuka, silakan. Tapi karena posisi Muhammad Qasim sedang di penjara Dajjal dan juga sedang sekolah di sekolahnya Dajjal, ya susah. Selalu diprotek. Ya. Bahkan saya mendengar informasi-informasi Gulam siapa?
Gulam Yamin itu seolah-olah wah berkuasa lah gitu ya. Siapa saja yang boleh menerima dan sebagainya. Jadi luar biasa memang. Bayangkan tukang fitnah, tukang judi forex, dan tuh banyak menipu teman-teman yang lain. Kalau itu benar, ya karena saksinya banyak, sudah juga kita buka di open. Bayangkan menjadi orang dekatnya Muhammad Qasim. Bisa dibayangkan, ya berarti benar nih. Sedang terpenjara Dajjal juga. Oke, kita sudah ungkap contoh dua orang yang fitnahnya jelas-jelas telak dan kita perdengarkan suaranya. Jelas itu fitnahnya berat. Masih di sana itu. Masih. Jadi itu menunjukkan kebenaran apa yang di dalam Mubasyirat teman-teman kita. Bahwa kelompok sana itu kelompok yang sedang dididik Dajjal, ya sekolah Dajjal. Persis buktinya sangat amat lengkap dan vulgar jelas sekali. Allah tunjukkan tangkap tangan nih dua orang nih bersuara tentang memfitnah, itu kan fitnah isinya. Kita up di YouTube Gajah. Jadi teman-teman yang baru dengar ini silakan nonton pengakuan meminta maaf dari mereka. Ini kan sebagai bukti kebenaran Mubasyirat bahwa mereka itu isinya banyak gibah, banyak fitnah. Dan hebatnya dekat dengan Muhammad Qasim. Itu satu fakta yang sangat amat jelas dan vulgar Allah buka aibnya. Jelas ya? Nah, jadi usaha-usaha itu selalu ada. Tadi karena pertanyaan Mas Pirial kepada itu, ada. Tetapi ya begitu, masih juga belum sadar. Jelas ya? Jadi itu jawabannya, sudah diusahakan. Sekarang karena kita sudah usaha, sudah semaksimal mungkin, bahkan ada teman-teman yang ingin menyampaikan kepada Muhammad Qasim, ada mimpi-mimpi yang sangat jelas tentang Ghulam Ahmad, itulah kaki tangan Dajjal, yang sesungguhnya dialah yang menyebar sihir Dajjal ke Gajah itu. Itu orangnya. Bayangkan, orang yang menyebarkan sihir Dajjal ke majelis Gajah dan di dalam Mubasyirat teman-teman itu, itulah Ghulam itu sebetulnya. Dan ingin menyampaikan ini ke Qasim. Ketemu Qasim, bayangkan. Nih. Orangnya ketemu Qasim nih. Ya. Tapi didampingi terus sama Ghulam ini. Jadi bahkan minta izin nih. Ya. Ini informasi penting nih. Ini minta izin. Ghulam, bisa nggak saya ngomong berdua aja sama Qasim? Oh nggak bisa, harus saya dengerin. Coba bayangkan. Luar biasa ya. Dia ingin menyampaikan, Qasim, ini sesungguhnya yang menyebar sihir Dajjal itu. Si Ghulam itu. Dan dia memang paling aktif kan. Paling aktif mempengaruhi keluar dari Gajah. Dari dulu memang. Bayangkan, Qasim sekarang sedang dekat dengan kaki tangan Dajjal. Sekali lagi, Qasim. Ya. Ada beberapa helper yang memimpikan tentang Ghulam. Bahwa dialah sesungguhnya orang salah satunya yang menyebar sihir Dajjal ke Gajah. Dan mengadu domba. Ya. Oke, mudah-mudahan ini didengar oleh Qasim. Dan mereka dihalang-halangi oleh kaki-kaki tangan Dajjal itu. Artinya, mimpi banyak orang dikaitkan dengan siapa Yunidia dan kelompoknya, benar. Qasim harus tahu, siapapun yang tinggal di rumahnya Yunidia, kesurupan, banyak yang kesurupan. Di sana banyak jin. Itu kesaksian Ahmad, ya, saudara Ahmad. Silakan Anda tanya ke orang-orang yang juga pernah tinggal di Yunidia. Dan Ghulam Yamin pernah juga kesurupan di sana. Oke, jelas sekali ya. Baik, saya kira itu jawabannya. Yang lain? Ya. Itu ada usulan dari grup itu yang ada penyusup itu gimana? Harus keras atau gimana? Ke majelis Gajah tidak usah. Jadi gini rekan sekalian, saya minta ke Tanah Ujlah juga tidak apa-apa. Bahkan kalaupun ada di sini setengahnya penyusup, nggak apa-apa. Loh nggak apa-apa. Kenapa? Kita kan nggak ada yang tertutup. Ya silakan saja. Kalau mereka menjurung kebalikan ya nggak apa-apa. Silakan. Kita jadi dosanya bersih semua kan?
Iya, digibahin, dipitnah malah. Jadi alhamdulillah, rekan sekalian, coba belajar mulai berjiwa besar. Si Muhammad itu ya, yang kemarin kita minta pergi dari sini, ya. Oh, Herlambang namanya ya. Herlambang ya. Di sini orangnya pendiam. Ternyata kita baru tahu. Saya marah enggak? Saya chat, handphonenya enggak? Wah, buktinya nih Kang, lihat tuh. Muka Akang ketika ngomong didowerin. Ada yang lihat ya? Terus macam-macam. Apa yang saya sampaikan? Apa yang saya ada nanti? Alhamdulillah. Begitu saja. Coba teman-teman bisa nggak? Ya. Dipitnah sama di sini sama siapa? Gak usah marah, alhamdulillah. Katanya keras ke Dajjal, Kang. Ya. Kan kita habis keras ke Dajjal. Oh iya, keras. Kan keras tadi barusan saya. Kita bersuara keras. Artinya begini. Keras itu tidak harus mukulin. Ya. Bahkan kita tidak tahu, katakanlah penyusup siapa di sini. Kan kita tidak tahu. Ya. Walaupun saya tahu, tapi kadang-kadang saya biarkan. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa kita tidak takut dengan siapapun. Bahkan kita welcome kepada siapapun. Ya. Jadi tidak usah khawatir. Pokoknya silahkanlah pada datang ke sini. Bahkan setengahnya ini adalah musuh-musuh kita, silahkan saja. Itu artinya apa coba? Jiwa yang sportif. Iya, berani, nyalinya besar. Ya. Masya Allah. Jadi artinya, ya kita gak khawatir orang gak ada apa-apa di sini. Di sini adalah tempatnya Ujlah terbuka siapa. Tadi itu membawa isyarat-isyarat tentang kebangkitan Islam di Nusantara itu mungkin tidak tertulis secara nas ya, tapi mungkin secara isyarat batiniah Rasulullah mungkin Nusantara ini mungkin kelak ke depan itu akan diberi tempat istimewa. Salah satu contohnya ketika pertama Islam sudah menyebar itu kan, ada riwayat juga sahabat-sahabat Nabi itu berdakwah di Indonesia. Salah satu contohnya seperti Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal itu kan makbarohnya ada di Barus, Tapanuli. Sampai meninggalnya di situ. Kalau yang sahabat-sahabat lain kan seperti Abdullah bin Mas'ud itu kan menyebarkannya di Aceh. Ubay bin Ka'ab pernah juga di Sumatera Barat. Dan beberapa sahabat Nabi juga pernah berdakwah di Cina tapi kembali lagi ke Arab Saudi ya, di Mekah Madinah. Kemudian setelah waktu berjalan, isyarat-isyarat kebangkitan Islam di Nusantara itu banyak tercatat, banyak termuat juga di atsar-atsar dan manuskrip-manuskrip para raja-raja Jawa ya. Sampai pada akhir abad 19, itu ada konferensi Khilafah Internasional tahun 1903. Salah satu penggagasnya di Indonesia itu kan Jamiatul Khair. Pimpinannya Sayyid Muhammad Sahab. Itu sebelum berdirinya tahun 1901. Ini juga berkolaborasi dengan Kesultanan Turki Utsmani. Bahwa seluruh dunia sebelum Turki Utsmani runtuh itu, semua wilayah keislaman itu secara tidak langsung masih berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Sampai pada tahun 1903 itu ada konferensi Khilafah Internasional itu. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu pernah mendapatkan sebuah legitimasi bendera ya dari Kesultanan Turki Utsmani
yang dikenal di Jawa itu dengan nama Kanjeng Kiai Tunggul Wulung, seingat saya. Kanjeng itu yang dituakan, Kiai itu yang dihormati, Tunggul itu unggul, Wulung itu hitam. Jadi memang ar-ro'yahnya itu warna hitam, bukti bahwa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu bagian dari Turki Utsmani sampai sekarang, dan pusakanya itu disimpan. Makanya dinamakan Kanjeng Kiai Tunggul Wulung dan menjadi pusaka di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ini merupakan isyarat bahwa memang isyarat-isyarat spiritual tentang kebangkitan Islam di Nusantara itu memang selayaknya lah kita jemput takdirnya dengan berbagai asbab, baik secara politik, baik secara intelektual maupun sosial. Karena Islam akan bangkit dari Nusantara dan arah timur sesuai dengan hadis-hadis yang tidak populer di kalangan orang-orang pesantren, maka orang-orang seperti Yahudi dan lain-lain tidak maulah kalau Islam itu bangkit ya. Maka dengan berbagai cara Islam itu dikerdilkan, Islam itu dikecilkan, Islam itu dipecah-pecah gitu. Kita takut nantinya ini karena tahu para togut global, istilah saya, ini kedepannya ini bisa memecah-mecah Indonesia. Apalagi nanti setelah Pak Prabowo ini memimpin, maka kekuatan-kekuatan togut global ini akan mengkerdilkan kekuatan-kekuatan Islam di Nusantara. Bisa-bisa Indonesia ini dipecah kalau saya melihat ke depannya ini. Mungkin karena berbagai kepentingan, istilahnya nanti ini Pak Prabowo ini mungkin diserang dari berbagai lini, salah satunya dari luar, terlepas dari syahwat politik para politikus oposisi. Mungkin nanti diserang secara dari wakilnya juga dengan berbagai isu. Sekarang saja sudah banyak diisukan. Mungkin nanti setelah jadi diungkit-ungkit lagi masa mudanya Pak Prabowo yang juga tahun 98 juga pernah ada masalah juga. Jadi kedepannya ini maka Gaza harus memainkan peranan penting, membuat langkah-langkah strategis, manuver-manuver yang jitu dari berbagai lini. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, rekan sekalian di rumah sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Tiawan. Ya, sesungguhnya apa yang disampaikan Mas Tiawan juga sudah bagian dari apa yang sudah kita bahas tadi ya. Memang itulah langkah-langkah strategi dasar yang Majelis Gajah akan lakukan. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Sementara kita belum punya kekuatan apa-apa, maka manuver-manuver itulah yang kita lakukan. Dan kita yakin jika memang kita sudah takdirnya umat Islam bangkit, maka tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Saya kira itu ya. Baik, ada yang lain? Satu kali lagi saja. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam langkah yang manuver ini yang sangat luar biasa ya. Ini kan perlu ya, kalau saya bilang, saya saran gitu aja. Perlu nggak tim kerja gitu di dalam Tanah Usla dan di luar gitu, Kang? Oke, itu aja.
Sebetulnya tanpa disadari sudah kita bikin tim, ya. Semua itu teknis. Contohlah melawan Dajjal, bagaimana nih? Ada fokus itu. Nah, maka kita bentuk tim. Itu tim kerja. Oke. Kemudian yang nanti menulis surat, ya, ada khusus di sini kita tunjuk. Jadi saya kira seluruh rangkaian pekerjaan ini harus ada tim memang. Tidak bisa. Katakanlah yang bersama saya keliling, itu juga harus ada tim. Tidak bisa saya sendirian, karena ketika ini mulai semakin terdengar sayup-sayupnya, maka itu akan menjadi perhatian orang-orang tertentu yang melakukan penelitian khusus, ya. Dan saya pribadi pun juga memang harus ditemani 24 jam untuk supaya jangan saya lalai. Karena kadang-kadang manusia tempat lalai. Ya, dan ingat, mungkin selama ini banyak yang sakit hati oleh saya. Oleh kita. Dengan ketegasan, keterbukaan. Siapa pengikut Dajjal? Bagaimana kedudukan tokoh agama saat ini? Banyak yang kupingnya panas. Bahkan terbukti sudah ada yang mau mengajukan saya ke pengadilan. Tapi saya lawan. Saya tantang lagi. Ayo silakan. Saya senang. Kalau ada tokoh besar mau, saya senang. Justru nama Anda saya gunakan untuk menjadi rame di publik. Jadi semakin tahu Gajah dikenal orang lain. Saya akan memanfaatkan itu. Setiap kesulitan bagi petarung, itu momentum untuk masuk ke dalam perjuangan fase berikutnya. Paham ya? Setiap kesulitan, itu sesungguhnya kesempatan di balik itu. Nah, inilah yang jarang dipahami oleh teman-teman. Kemarin kita datang ke sini, ada aparat, ada semua pihak, ada tim intelijen dari TNI AD, serombongan ke sini. Karena surat kita. Mungkin teman-teman sebagian ciut, waduh, takut kan? Apa yang saya pikirkan dalam pikiran saya? Alhamdulillah. Itulah petarung, ya, menerima menghadapi badai yang besar ke depan. Sama dengan apa yang sudah Nabi lakukan, Nabi contohkan, para sahabat lakukan. Bayangkan, tidak pernah menduga bahwa Islam akan merajai hampir seluruh dunia saat itu. Ya, tidak akan pernah menduga, tetapi karena jiwa-jiwa petarung, maka Allah membantu. Sekali lagi, Allah tidak akan menurunkan bantuan selama kita tidak berubah. Pertanyaan saya, siap nggak jadi petarung semua? Siap. Benar nih? Ya, baik. Saya kira itu saja saya ingin menyampaikan. Anda harus jadi petarung semua, ya. Karena jangan lupa, kita ada rujukannya. Hadis apa coba? Yang menyatakan pembantu utama Al-Mahdi adalah ahli Ashabul Kahfi. Kenapa ahli Ashabul Kahfi? Wajar. Memang kita sudah dipersiapkan mental seperti ini. Mental kebersamaan. Dari sekarang mulai kelemahan kita diungkap. Oke, perbaiki diri. Bayangkan kalau berjuang tiba-tiba mendadak. Ada panggilan jihad, kumpul semua. Ini nggak kenal, ini nggak kenal. Nggak dipersatukan, coba gimana? Yang ada perang antar sendiri. Baru persiapan untuk siap-siap. Berangkat udah cakar-cakaran. Pas di pesawat cakar-cakaran. Nyampe sana nembak teman sendiri kadang-kadang. Ya, bisa jadi begitu kan? Iya, berarti memang harus dipersiapkan. Mirip TNI lah. Coba TNI dididik 3 tahun. Dilatih untuk bersama dulu. Pelatihan berbaris-baris. Bosan kan? Tapi itu sesungguhnya pendidikan mental kepada kita. Bahwa kita harus ikut aturan yang sangat disiplin tinggi untuk mencapai satu tujuan. Contoh, ketika kita berangkat ya, ke medan jihad. Jangan ada yang bakar apapun ya. Ketika kita mulai nyerbu nih. Ya. Maka kalau sampai ada yang tidak disiplin, karena lapar masak Indomie, menyalakan api. Akhirnya ketahuan musuh. Habis semua. Itulah contoh tidak disiplin. Ya. Oke, saya kira ini sebagai perumpamaan. Bahwa petarung itu pasti samina wa ta'na terhadap semua hal yang jadi aturan kita bersama ya. Nah sekarang
Anda baru suaranya, siap. Tapi saya tahu Anda masih banyak yang melanggar. Kita buktikan dulu. Yang merokok, mau nggak patuh untuk tidak merokok? Coba saya tanya. Banyak, ada 6 orang di sini. Ada anak remaja 2 yang kemarin turun tangan. Ya, jadi nggak usah, ya. Jadi artinya itu dulu diuji coba. Siap nggak tidak merokok, ya? Nah, baik. Jangan nodai. Waduh, itu jadi ingat ke lagu itu.